Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam Zamzam. Di sini saya akan mereview materi terkait komunikasi sebagai informasi, seni, dan alat berjejaring untuk memenuhi RTL LKMM. Tetapi pada waktu itu Pak Cul tidak menjelaskan terkait materi ini, melainkan hanya sekedar sharing-sharing. Tapi sharing-sharing tersebut juga adalah salah satu termasuk komunikasi sebagai informasi. Oleh pada dari itu, saya akan memaparkan sedikit terkait materi ini, sedikit dengan pengetahuan saya. Sebelum masuk lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu definisi komunikasi secara etimologi dan juga terminologi. Nah, secara etimologi ini, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti membuat sama atau berbagi. Nah, kata ini juga berkaitan dengan communis, yang mana berarti itu umum ataupun bersama. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau perasaan agar dapat dipahami oleh pihak lain. Kemudian secara terminologi, menurut Everett M. Rogers dalam buku Communication Network menyebutkan bahwasanya komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan sebuah pertukaran informasi antara satu sama lain. Kemudian komunikasi juga merupakan elemen penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi, membangun relasi, serta memastikan operasional berjalan lancar. Dalam konteks bisnis, komunikasi dapat berfungsi sebagai informasi, seni, dan alat berjejaring. Yang pertama yaitu komunikasi sebagai informasi. Dalam bisnis, komunikasi digunakan untuk menyampaikan data, kebijakan, serta instruksi yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan. Informasi yang akurat dan jelas sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif, karena untuk menghindari kesalahan serta meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya pada laporan keuangan yang diberikan kepada manajemen untuk analisis kerja perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan jelas, serta untuk pengambilan keputusan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi sebagai seni. Komunikasi tidak hanya sebagai menyampaikan informasi, juga melibatkan emosi, kreativitas, dan keterampilan kita efektif dan berkesan. Komunikasi melibatkan berbagai hati kita. Ketika kita menyampaikan pesan, kita harus menyesuaikan pesan tersebut dengan perasaan audiens. Lalu saya akan menyampaikan jenis-jenis seni berkomunikasi. Yang pertama adalah seni berbicara. Seni berbicara meliputi public speaking, orasi, dan diskusi publik. Yang kedua adalah seni menulis. Kita dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan melalui karya tulis, media sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, seni visual. Kita dapat menyampaikan pesan kita melalui gambar, poster, desain grafis, dan sebagainya. Yang keempat, seni teater. Kita dapat menyampaikan pesan kita melalui jalan cerita dan film. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Ardiansyah Ramadhani. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan tentang komunikasi sebagai informasi, seni, dan alat berjejaring. Kebetulan saya akan melanjutkan pembahasan tentang komunikasi sebagai alat berjejaring. Nah, perlu diketahui tentang komunikasi sebagai alat berjejaring.
Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, selanjutnya tentang definisi jejaring atau networking. Jejaring adalah aktivitas membangun dan memelihara hubungan profesional maupun sosial guna mendapatkan manfaat jangka panjang. Pentingnya komunikasi dalam berjejaring. Komunikasi yang efektif memungkinkan individu memperluas koneksi, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan kerjasama profesional. Nah, itu definisi tentang komunikasi sebagai alat berjejaring. Nah, selanjutnya ada peran-peran komunikasi dalam alat berjejaring. Yang pertama ada membangun hubungan awal, yang kedua menjaga dan mengembangkan hubungan, terus yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Nah, yang terakhir ada memanfaatkan media digital untuk berjejaring. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook, atau media sosial atau platform digital yang lainnya gitu, seperti aplikasi-aplikasi komunikasi yang lainnya. Terus selanjutnya ada teknik komunikasi secara efektif dalam berjejaring. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam berkomunikasi sehingga bisa efektif dan bisa berperan dalam berjejaring untuk melakukan komunikasi gitu. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif. Terus yang selanjutnya ada mengajukan pertanyaan terbuka. Terus yang selanjutnya bisa kita menggunakan bahasa tubuh yang positif. Terus yang ketiga yang keempat maksudnya bisa menghindari komunikasi yang bersifat satu arah. Kita harus bisa menghindari gitu komunikasi yang bersifat satu arah itu. Terus yang terakhir bisa menggunakan komunikasi digital secara bijak. Ya, tadi yang saya jelaskan gitu, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang lainnya seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat berjejaring melalui komunikasi yang baik, atau manfaat komunikasi sebagai alat berjejaring lah gitu. Yang pertama ada memperoleh informasi dan wawasan baru. Terus yang kedua ada memperluas peluang karir dalam bisnis. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang terakhir ada membangun komunikasi yang suportif dan kolaboratif. Nah, itu beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa melakukan komunikasi untuk berjejaring gitu. Komunikasi untuk melakukan interaktif dengan audiens. Nah, selanjutnya terakhir ya, saya ingin menyimpulkan tentang komunikasi sebagai alat berjejaring. Yang pertama, bahwasannya komunikasi itu merupakan alat utama dalam membangun jejaring yang kuat. Dengan komunikasi yang efektif, seseorang dapat menciptakan, menjaga, dan memperluas hubungan personal maupun sosial. Menguasai teknik komunikasi yang baik akan memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir dan pengembangan diri. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi lanjutan dari komunikasi sebagai informasi, seni, dan alat berjejaring. Nah, hanya segitu ya yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan perihal keberlanjutan dari materi komunikasi sebagai informasi, seni, dan alat berjejaring. Saya tutup pembahasan yang saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon ampun. Saya akhiri pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.